Sami wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan hari ini, pagi hari yang cukup dingin ya Kang Asep. Hari ini tanggal 21 Muharram 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di mushola kita tercinta, Mushola Al-Amin, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh bil khusus dengan berjamaah. InsyaAllah dilanjutkan dengan ta'lim, InsyaAllah juga salat isyraq duha. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak jamaah semuanya untuk sampai di mushola ini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin. Baik, yang sangat saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Amin, juga Bapak RT di Blok J, juga yang sangat saya hormati jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, kata Allah, inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban. Ketika aku, kata Allah, ingin memberikan sebuah azab, bencana atau siksaan kepada ahli bumi. Jadi ketika Allah ingin menurunkan bencana gitu kepada sebuah tempat di bumi ini, fa idza nazartu ila umari buyuti, tetapi ketika Allah melihat tiga golongan ini yang akan disebutkan, maka Allah enggak jadi menurunkan azab tersebut. Lalu siapakah tiga golongan itu? Yang pertama adalah umari buyuti. Ketika di suatu tempat itu masih ada yang mau memakmurkan rumah-rumah Allah, termasuk mushola, masjid dan sebagainya, majelis taklim. Jadi kalau suatu tempat masih ada majelis taklim, masih ada pengajian, masih ada anak-anak yang mau belajar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengurungkan untuk menurunkan azab atau bencana. Lalu yang kedua, wa ilal mutahabaini fi. Yang kedua adalah masih ada yang saling mencintai fi, oleh karena Allah. Artinya di suatu tempat itu masih ada silaturahminya, masih baik, masih guyub, sudah tidak individual gitu. Seperti mungkin waktu itu saya ke BSD ya, diajak ke BSD, ada sebuah komplek ya, tempat di mana di sana itu sama sekali tidak ada keramaian, musola tidak ada, lapangan bulu tangkis atau
bola tidak ada. Pokoknya nggak ada yang sarana untuk mengumpulkan orang gitu, Kang Asep. Jadi memang begitu adanya. Gaya hidup zaman sekarang tuh begitu. Jadi tempat itu pokoknya nggak ada keramaian. Nah maka selagi masih kita guyup, silaturahmi masih terjaga, tidak individual, kita masih hidup bersama, berdampingan, maka insya Allah tidak akan menurunkan bencana. Lalu yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Ketika masih ada orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah di ashar, di waktu sahur. Jadi sebelum subuh sudah bangun, kemudian sholat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di suatu tempat atau kampung masih ada yang seperti itu, maka kampung itu atau tempat itu dijamin akan aman. Nah maka oleh karena itu kita kalau zaman dulu ya ingin menjadi pahlawan itu barangkali harus ke medan perang, berdarah-darah seperti para pejuang kita. Nah maka untuk zaman sekarang kita pun juga harus menjadi pahlawan. Ya diantaranya adalah menjadi 3 golongan yang tadi. Satu, mau memakmurkan masjid, musola atau majelis ta'lim. Kemudian yang kedua, masih bersilaturahmi, bersosialisasi, tidak individual, tidak cuek, artinya peduli dengan sesama, dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, wal mustaghfirina bi ashar, biasakan bangun sebelum subuh, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, secara tidak langsung, diakui atau tidak, kita sudah menjadi pahlawan untuk daerah kita sendiri. Baik jamaah mushola al-amin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid, musola, majelis ta'lim adalah salah satu untuk mewujudkan ketiga hal tersebut. Begitu ya Kang Wawan, mudah-mudahan musola al-amin ini menjadi sarana yang terbaik. Satu, memakmurkan, diramaikan dengan bentuk apapun itu. Yang kedua adalah tempat mutahabaini fi, tempat bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga ini adalah tempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimalnya biasakan setiap ba'da subuh sama ba'da isya kita baca sayyidul istighfar ya, seperti tadi. Ya memang sendiri-sendiri pun juga bisa, tetapi ya memang kebiasaan orang kita ya, kalau nggak dituntun itu kadang suka lupa, kadang ya namanya juga kita ya manusia. Maka ya saya sendiri pun juga di Mushola Al-Furqan sudah membiasakannya mungkin 8 atau 7 tahun inilah, setiap ba'da subuh dan ba'da isya. Ya sesuai dengan hadisnya, man qalaha fin nahar, siapa orang yang membaca pada siang hari kemudian dia meninggal qabla ayyumsiya, sebelum sore harinya, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Kemudian waman qalaha bil lail muqinun biha, siapa yang membacakan sayyidul istighfar di waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal qabla ayyusbiha, sebelum waktu subuh, maka Allah ampuni dosanya dan digolongkan menjadi ahli surga. Nah maka oleh karena itu, untuk membiasakan membaca sayyidul istighfar ini, menurut hadisnya minimalnya setiap pagi dan malam lah gitu. Nah maka oleh karena itu, waktu yang tepat adalah ba'da subuh dan ba'da isya gitu. Walaupun tidak diberjamaahkan, tetapi alangkah lebih baiknya menjadi sebuah kebiasaan, agar ketika kita sholat di luar pun juga ingat ba'da subuh dan ba'da isya. Baik jamaah mushola al-amin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya prolog saja. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjadi salah satu dari 3 golongan yang disebutkan tadi ya.
Orang yang mau memakmurkan masjid, kedua masih guyub, bersilaturahmi, tidak individual, masih peduli. Yang ketiga adalah masih memohon ampun kepada Allah di ashar, sebelum waktu subuh atau waktu sahur. Ya mudah-mudahan kita menjadi salah satunya. Ya boleh jadi tempat kita enggak terkena bencana yang dahsyat itu oleh karena masih ada ketiga golongan itu. Maka ya baiknya sih kalau ada yang begitu kita harus menghormatinya, baiknya. Tetapi memang ya itulah dunia. Ya selanjutnya sesuai yang saya tulis di gambar ya Kang Asep Wawan, bahwa ya kemarin saya coba ambil judul ada 4 tanda-tanda orang yang akan celaka gitu, baik di dunia maupun juga kelak di akhirat. Nah, di akhirat itu nanti orang akan berbagai macam yang akan ia alami. Satu, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Bisa juga sebaliknya, di dunia dia biasa-biasa aja, sengsara, tapi bahagia di akhirat. Yang terburuk adalah yang bagian terakhir, di dunia celaka, di akhirat celaka. Maka ada sebuah doa yang barangkali mungkin setiap orang Islam akan hafal doa itu, dan doa itu adalah menjadi doa penutup. Bahkan kita kalau berdoa, misalkan orang lama bener nih berdoa ya, itu nungguin doa penutup itu. Ya doa itu adalah sering disebut dengan istilah doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Gitu kepengen kita mah. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menuliskan di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, kata beliau, alamatus saqawah arba'ah. Ada 4 tanda-tanda orang yang akan celaka baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Yang pertama adalah nisyanu dzunubul madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Lupa terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan, wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal di sisi Allah dosa itu masih tertulis dengan baik, masih tercatat, terpelihara di sisi Allah sebelum ia tobatkan. Jadi yang pertama tanda orang yang akan celaka itu adalah nisyanu dzunubul madiyah, lupa terhadap dosa yang telah ia perbuat, padahal di sisi Allah itu masih tercatat, terpelihara dengan baik sebelum ia tobatkan. Ya memang kebanyakan manusia seperti itu ya, termasuk saya barangkali. Ketika kita berbuat dosa sehari 2 hari juga lupa, udah. Atau misalnya kita bermasalah dengan bersengketa, berdebat, bermasalah dengan seseorang, tetangga atau siapapun, udahlah lupain, ntar juga gitu kan ya. Padahal belum diselesaikan, sudah coba kita lupakan. Padahal sebelum masalah itu selesai, sebelum islah, maka tetap di sisi Allah itu tercatat. Dan suatu saat kelak di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Karena akhirat sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menyelesaikan urusan dunia yang belum selesai ketika kita berada di dunia. Nah, maka oleh karena itu salah satu hikmahnya adalah setiap malam sebelum kita tidur, ya mari kita mereview kembali atau kita flashback betapa kita itu banyak dosa, baik yang dosa langsung kepada Allah
yang terutama adalah dosa yang bertalian dengan sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah barangkali mungkin kita langsung pun kepada Allah meminta ampun, itu insya Allah bisa. Tetapi kalau dosa dengan sesama manusia, kalau belum kita saling islahkan, kalau belum kita saling maafkan, maka Allah tidak akan memaafkan kecuali kalau sudah diislahkan oleh manusia itu. Jadi gitu, nomor satu tanda dari orang yang akan celaka baik di dunia di akhirat adalah lupa terhadap dosa yang pernah ia lakukan. Bahkan di sisi Allah dosa itu masih tercatat dengan baik. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah, sering menyebut-nyebut kebaikan yang telah ia lakukan. Wala yadri aqbilat amrudda, padahal ia enggak tahu apakah kebaikannya itu Allah terima atau Allah tolak. Nah sebaliknya, kalau untuk masalah kebaikan yang kita lakukan tahun lalu saja masih kita sebut-sebut. Misalnya kita ketemu teman, lu kalau waktu itu nggak saya kasih pinjem misalnya, nggak bakalan kayak gini gitu. Walaupun udah lama, kebaikan itu masih kita ingat. Nah maka itu adalah tanda-tanda dari orang yang akan celaka. Ini sepertinya kelakuan kita semua ya. Tadi nomor satu, lupa terhadap dosa yang telah berlalu. Padahal kalau kita kembali ke belakang, ya Allah, dosa kita tuh betapa besar ya, terutama kepada orang tua ya, bil khusus. Karena ya kita belum bisa berbalas budi barangkali mungkin. Kita udah keburu nikah, ya namanya udah nikah kan, kesini istri, kesono orang tua, aduh, udah pokoknya belum lagi dengan tetangga, teman, kerabat, teman kerja, orang yang baru kenal, kita pernah memarahin dia, nggak ketemu lagi, aduh, kalau dipikir-pikir ya Allah betapa banyak dosa kita. Lalu yang kedua tadi, zikrul hasanatil madiyah, sering menyebut-nyebut kebaikan yang udah lama padahal kita lakukan, kita masih ingat. Padahal aku bilang amrudak, kita nggak tahu tuh kebaikan itu apakah Allah terima atau tolak. Kemudian tanda yang ketiga adalah wa nadruhu ila man huwa dunahu fid din. Wa nadruhu ila man huwa fawqahu fid dunya. Maaf, yang ketiga, wa nadruhu ila man huwa fawqahu fid dunya. Dia melihat kepada orang itu untuk urusan dunianya, melihat ke atas. Jadi kalau untuk urusan dunia itu selalu melihat ke atas. Tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat, wa nadruhu ila man huwa dunahu fid din. Lalu kalau untuk urusan agama, dia ngelihatnya ke bawah. Bukan berarti kita nggak boleh bercita-cita ingin begini, ingin begitu, ingin lebih maju. Tetapi rata-rata kalau untuk urusan agama gitu, kita tidak pernah peduli dengan orang-orang yang barangkali mungkin kebaikannya lebih banyak. Kita tuh cuek dengan mereka. Kita lebih menghormati, menghargai orang-orang yang dunianya atau harta kekayaannya itu lebih banyak. Tetapi kita nggak peduli atau bahkan cuek kepada orang-orang ya tadi yang ngurusin masjid, yang banyak kebaikannya gitu, kita cuek. Atau kalau untuk urusan agama kita ngelihat ke yang paling rendah, dia juga ngaji enggak, sholat berjamaah enggak, usahanya lancar-lancar aja. Kalau buat urusan agama ya, jadi selalu ngelihat kepada orang yang rendah.
Tapi kalau untuk urusan agama, no, lihat si Anu. Jadi contoh tuh, gitu. Masih di dalam kitab yang sama, kitab Nasaihul Ibad, saya tulis kembali karena mata saya sudah agak sedikit blur ya kalau ngelihat tulisan kecil. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani beliau kembali menuliskan, kata beliau, khaslatani, ada dua hal. Man kana fihi, apabila dua hal itu ada pada diri kita, ada pada hati kita, kataballahu syakiran wa sabiran, maka Allah akan menuliskan kita, Allah akan menilai kita sebagai orang yang syakiran, orang yang bersyukur, wa sabiran, dan orang yang sabar. Ini kalau ada dua hal pada diri kita, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang syakiron, bersyukur, dan sabiron, orang yang bersabar. Ini kedua sifat ini adalah bagian dari sifat-sifat yang terbaik. Sabar nisful iman. Sabar itu setengahnya dari iman. Maka kalau kita memiliki sifat sabar, berarti kita memiliki setengah dari sifat-sifat yang baik. Kalau kita punya sabar, maka pahala dari sabar itu adalah lahum ajrun bi ghairi hisab, ganjaran yang gak ada putus-putusnya. Lalu syakiron, orang yang bersyukur, ya sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Orang yang mau bersyukur pasti akan Allah tambah. Lalu apa kedua sifat ini? Ya mudah-mudahan nih ada ya pada diri kita. Ya, lanjutannya kata Imam Nawawi, wa man lam takuna fihi. Tapi kalau dua sifat ini tidak terdapat pada diri kita, lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran, maka Allah tidak menggolongkan kita, tidak menuliskan kita menjadi orang-orang yang syukur dan sabar. Ini kalau nggak ada, berarti kita bukan orang yang syukur, bukan orang yang sabar. Satu, man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaih. Sifat yang pertama, orang yang melihat kepada urusan dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah. Jadi kalau dia melihat urusan dunianya kepada yang lebih rendah daripadanya, yang lebih miskin daripadanya, fahamidallahu ala ma faddalahu bihi, kemudian dia bersyukur memuji kepada Allah ala ma faddalahu, atas apa yang Allah berikan kepada ia, kataballahu syakiran sabiran, maka Allah akan menuliskannya sebagai orang yang syukur dan sabar. Jadi yang pertama adalah orang yang mampu melihat urusan dunianya itu kepada orang yang lebih rendah, lebih miskin daripadanya. Lalu kemudian dia memuji kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, ada yang lebih miskin daripada aku. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan sepeda motor walau butut. Lihat yang lain mah sepeda kayu. Yang punya sepeda kayu baiknya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih bisa naik sepeda kayu, nggak jalan kaki. Yang lain mah jalan kaki. Yang jalan kaki juga melihatnya ke bawah, alhamdulillah masih bisa berjalan kaki. Yang lain mah nggak bisa jalan, lumpuh, stroke. Yang stroke juga baiknya melihat lagi ke bawah, memuji kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya walaupun nggak bisa jalan, Allah masih berikan
nyawa untuk beribadah. Yang lain mano meninggal ya. Yang meninggal juga alhamdulillah meninggal lagi tenang di alam kubur. No, yang lain mah udah dikubur juga masih digusur kuburannya ya. Jadi terus melihatnya ke bawah kalau untuk urusan dunia. Ini kalau kita punya sifat begitu tuh, satu tuh, kita sudah termasuk orang yang syukur dan sabar. Lalu sifat yang kedua adalah wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunah. Yang kedua, orang yang mampu melihat urusan agamanya ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih rajin ibadahnya daripada dia. Lalu kemudian enggak sampai di situ saja, lalu kemudian dia mencontoh, dia meniru apa yang orang itu lakukan. Misalnya, ya Allah, Kang Asep Bawan mah enggak pernah ketinggalan satu hari pun sholat berjamaah subuh. Pengen saya kayak gitu, tiru gitu. Jangan hanya kepengen, tiru. Ya Allah, Pak Haji mah rasanya setiap malam tidur. Sholat tahajud nggak pernah ketinggalan. Pengen saya begitu, tiru. Ya apapun caranya, misalnya dibiasakan gitu. Pasang alarm kayak punya handphone 5, pasang kayak 5 gitu, taruh dekat. Ya sebenarnya sih keinginan ya, keinginan hati, karena ya di dalam diri kita itu kayak ada sebuah software kali ya Kang Asep, kalau dengar kata ngaji, gotong royong, sholat berjamaah, itu tuh mungkin software itu langsung mengeluarkan sinyal tolakan gitu ya. Kayaknya langsung dia mencarikan 1001 macam alasan untuk tidak ngaji gitu. Ada aja, langsung kepikiran aja gitu. Misalkan Kang Dadi ntar ngaji yuk, itu tuh 1001 macam alasan udah kepikiran tuh di otak. Aduh gimana ya, kan saya mau ke mana gitu. Selalu ada aja. Nah, tadi yang keempat, untuk urusan agama mampu melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kemudian ia mencontoh orang tersebut. Gitu ya. Baik Bapak-bapak jamaah musholla al-amin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan dua sifat ini ada pada diri kita ya. Tadi ini beliau Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad membawakan sebuah hadis bahwa ada dua hal. Apabila dua hal tersebut ada pada diri kita, maka Allah catatkan kita sebagai orang yang syukur dan sabar. Satu, melihat kepada urusan dunia, dia melihat kepada orang yang lebih miskin daripadanya, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah ala ma faddalahu, atas apa yang telah Allah berikan kepadanya, dilebihkan daripada orang lain, bukan sebaliknya. Kemudian sifat yang kedua adalah untuk urusan agama, urusan akhirat, dia melihat kepada orang yang lebih rajin ibadahnya daripada dia, kemudian dia mencontoh. Nah, lalu lanjutan dari tulisan tadi, kata Imam Nawawi ini sebaliknya. Wa alamatus sa'adah arba'ah. Sedangkan tanda-tanda orang yang akan bahagia baik di dunia dan di akhirat pun juga ada 4. Ya sepertinya ini sebaliknya ya. Yang pertama,
Dzikru dzunubul madiyah. Dia selalu mengingat-ingat dosa sekecil apapun yang pernah ia lakukan. Lalu ia bertobat kepada Allah dan mencoba mencarikan solusi untuk mengislahkan antara sesama manusia. Ya kan kadang kita itu sungkan ya untuk saling memaafkan dengan sesama kan. Kalau kita punya masalah dengan tetangga atau sahabat, kayaknya kita ketemu di jalan juga angguran kita nyari jalan lain ya. Dia dari sana, kita dari sini, ada gang ke kiri kita belok. Ya. Padahal itu kan nggak selesai itu urusan tuh. Lalu tiba-tiba pas kita naik mobil dari sini, dari depan BSI naik angkot, pas di Bojongsari dia naik tuh. Jadi seangkot duduknya adep-adepan lagi. Boleh jadi Pak, itu adalah hidayah dari Allah, pertemuan terakhir kita dengannya. Setelah itu nggak ketemu-ketemu. Boleh jadi itu adalah kata Allah nih, buat temuin nih terakhir agar saling islahkan. Nah maka oleh karena itu sekarang udah musim canggih ya, ada telepon, video call atau apapun. Yang penting tugas kita adalah ketika kita merasa bersalah, tugas kita adalah mohon maaf kepadanya. Dimaafkan atau tidak olehnya itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah memohon maaf kepadanya. Dimaafkan atau tidak, tugas kita udah selesai, tinggal hanya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jika bisa Pak, bukan jika bisa, harus bisa, karena Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Sekecil apapun urusan, hanya sebatang pohon pisang yang kita tidak minta izinkan kelak di akhirat jadi masalah Pak. Maka ya mari selesaikan urusan dunia kita yang seharusnya kita selesaikan di dunia ini. Yang kedua, tanda dari orang yang akan bahagia baik di dunia dan di akhirat adalah wanisyanul hasanatul madiyah. Melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Ini sulit banget ya Pak. Kalau dosa mah tadi jangankan seminggu, sehari juga udah lupa kita. Tapi kalau untuk kebaikan ya Allah, pengennya kita sebut-sebut aja. Aduh lu kalau nggak ada gua lu gitu kan ya. Kita mah kadang-kadang ingat aja. Lu inget kan waktu itu tahun 2010, wah udah 14 tahun yang lalu. Kamu kan saya kasih begini itu udah 14 tahun yang lalu, inget aja gitu. Sama Allah tuh udah ditulisin jadi kebaikan selama ini, udah udah ditulisin jadi pahala, hilang. Makanya setan mah mengeluarkan berbagai macam cara menggoda kita. Tujuan dia apa? Tujuan dia itu kita pulang ke akhirat itu pahala nggak ke bawah. Bahkan iman pengennya nggak ke bawah. Sebenarnya bukan masalah yang paling berat di hidup kita itu bukan melakukan amal solehnya. Ini bapak-bapak duduk di musola, saya tahu pantatnya pegel, kesemutan, tapi bisa maksain. Karena kita mau ngumpulin pahala. Yang terberat dalam hidup ini adalah menjaga, memelihara agar pahala itu kebawa ke akhirat. Dan setan mah pinter, pengennya diutik-utik aja biar jadi hilang. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti orang yang diberikan oleh kita. Itu tadi menyebut-nyebutnya, aduh kalau nggak gua kasih nggak bakalan kayak gini loh. Disebut-sebut, menyakiti pula. Nah itu tuh jadi batal pahala kebaikannya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Bisa gitu kita menahan. Kalau kita pengen menceritakan tentang kebaikan kita, tahanlah. Yang lebih baik adalah kebaikan kita itu diceritakan oleh orang lain, mah itu mah terserah ya Kang Asep. Ya kalau kebaikan kita misalkan
Kan tadi di dalam surah Ad-Duha itu Ad-Duha walaili idza saja wa da'a rabbuka maqala wal akhiratu khairul laka minal ula wala syafa yu'tika rabbuka tarda. Ayat terakhirnya apa? Alam yajid kaimu fa wajadaka talang fada wajadaka fa'amal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan itu fahaddits, maka ceritakanlah. Artinya itu biar orang tahu bahwa kita kaya itu kita buktikan dengan sedekah kita. Jadi kalau orang lain menceritakan tentang kebaikan kita mah ya nggak apa-apa toh orang lain. Jadi yang lebih baik kebaikan kita itu diceritakan oleh orang lain. Biarlah kebaikan kita diceritakan orang lain, jangan oleh mulut kita sendiri. Itu yang kedua tanda bahagia. Yang ketiga tanda bahagia adalah wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid din. Yang tadi ya, melihat kepada urusan agamanya, kepada orang yang lebih rajin ibadahnya, kepada orang yang soleh daripadanya. Kemudian dia tiru, bukan hanya kepengen. Yang keempat dari tanda bahagia adalah wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya. Dia selalu melihat, peduli kepada orang yang lebih rendah urusan dunianya. Baik jamaah musalla al-amin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau udah urusan dengan makanan jadi agak sedikit riweuh ya. Masih ada salat isyraq itu jam 6 lebih 4 ya hari ini. Barangkali ada pernyataan, pertanyaan, kita ngobrol, masih ada waktu 5 menit ya, Chef, sebelum kita sholat isyraq. 10 ya, 10 menit. Barangkali. Terima kasih Kang Ustadz sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan lebih baik ke depannya, dijauhkan dari musibah bala bencana. Amin. Dan kita bisa terus mengumpulkan bekal untuk kita di akhirat kelak. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga Pak Haji. Kalau seandainya kita datang mau sholat wajib, kan suka ada sholat qoblah ya. Betul. Iya. Kita itu lebih baik sholat sunat qoblah apa sholat tayatul masjid. Betul. Nah, terus ada satu lagi nih. Iya. Lagi sholat sunat qoblah. Nah, terus ada yang qomat. Untuk berjamaah. Iya. Nah, kita sholat sunatnya itu dibatalkan atau diteruskan? Iya. Itu aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat baik sekali Pak Haji ya, karena memang hal itulah yang sering kita alami gitu ya dalam sehari-hari. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid adalah tujuannya ketika seseorang masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat. Jadi sholat apapun itu, ketika dia sebelum duduk gitu ya, itu insya Allah dikategorikan sebagai sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika waktunya mepet, misalnya kayak kalau di tempat saya di Al-Furqan 7 menit kalau subuh, dari adzan ke iqomah itu 7 menit. Jadi kita lihat pas begitu masuk ke mushola, kan ini jam dibuat adalah untuk ditaati gitu ya, atas kesepakatan bersama. Jadi ketika kita mau masuk mushola itu kita lihat 2 menit, wah kita cukup nih sholat ya. Berarti kenapa Pak? Oh ya. Ya. Kirain urusan makanan suka terganggu saya, kalau kalem aja makanan nanti belakangan lah. Oh ya. Jadi kalau 2 menit lagi lebih baik sholat qobliyah subuh. Karena itu sudah include dengan sholat tahiyatul masjid. Asal kitanya jangan duduk dulu Pak. Kalau udah duduk Bapak keluar lagi Pak Haji. Kalau udah duduk ya keluar lagi. Ya boleh juga sih sholat, cuma lebih baik kan
Karena sholat tahiyatul masjid adalah dimaksudkan ketika orang masuk ke dalam masjid dia sholat. Nah kalau waktunya hanya tinggal 2 menit, berarti kan kita tahu nih sholat qobliyah itu kira-kira 2 menit lah. Maka laksanakan sholat qobliyah subuh saja. Insya Allah itu termasuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya misalnya masih ada 5 menit senggang, ya laksanakan dua-duanya Pak. Nah kemudian tadi tentang sholat qobliyah subuh yang keburu qomat ya Pak ya. Nah berarti ini kita nih kurang jeli terhadap waktu. Misalkan kita nih 2 menit lagi, ya udah gas aja sholat sunnah itu kita 2 menit nih, udah nggak usah pakai takbiratul ihram, nggak usah pakai surah, misalkan Fatihah aja. Kalau waktunya pepet, Fatihah aja udah, misalkan tinggal 1 menit lagi. Iya. Ya Fatihah aja. Fatihah udah nggak pakai surat, asal keburu. Jadi kadang kita juga ini dalam masalah ini nih lama nih sosialisasinya nih. Saya pengalaman di musola ya sana kadang-kadang ini kan udah kita bikin kesepakatan 7 menit setelah adzan kita iqomah gitu. Pokoknya sebelum bunyi jangan qomat. Itu kan kesepakatan kalau saya. Saya waktu itu ada orang tua mungkin dia baru ya jadi jamaah, kemudian mungkin namanya orang baru lah di mana-mana dia pengen show off kan, pengen qomat, pengen adzan gitu kan. Sebelum bunyi, padahal udah pada ngumpul ya semua jamaah yang biasa udah ngumpul, dia qomat. Ya saya bilang Pak, jangan begitu. Ini waktu dibuat nih agar bisa kita tepati, biar jadi kedisiplinan untuk kita. Nah maka sekali lagi, ya mungkin 1-2 kali kita maklumilah ketika ada orang sholat misalkan qobliyah subuh kemudian keburu jangan dibatalkan Pak, udah lanjutin. Dan kita juga sebagai jamaah yang udah tetap masih harus kita menghargai dia. Sebenarnya kan waktu itu sudah dibahas apa belum ya, karena ngajinya jarang-jarang jadi lupa saya juga. Kalau materinya misalkan berlanjut mah mungkin kan belajar tentang fikih ini bisa continue minggu ini minggu ini. Jadi karena ini jarang-jarang, ini alhamdulillah baru mulain lagi. Waktu itu sudah dibahas atau belum ya? Saya lupa. Sebenarnya sholat sunnah itu kan bisa kita qadha Pak. Misalkan kayak tadi nih sholat qobliyah subuh ya. Bapak kan namanya hidup itu nggak sama setiap harinya. Kadang jam 4:30 ini kita mules pengen buang air gitu ya. Sedangkan di musola udah mau adzan, kemudian namanya buang air kadang lama kadang sebentar. Ini kebetulan lama. Setelah selesai kita masuk ke musola sedang berjamaah, ya otomatis kita kan masa kita sholat qobliyah sendiri sedangkan di sini jamaah, itu makruh hukumnya. Ya kita ikut aja sholat berjamaah. Lalu qobliyah subuh bisa di qadha Pak. Boleh setelahnya, tapi menurut jumhur ulama karena walaupun memang kan haramnya sholat itu kalau ini udah dibahas saya ingat. Haram waktu sholat itu 3, waktu subuh sampai duha 15 menit sebelum pada lupa lagi ya, 15 menit sebelum zuhur, ba'da asar sampai maghrib 3 ya. Subuh sampai waktu duha 15 menit sebelum zuhur, terus ba'da asar sampai maghrib. Sholat apa yang nggak boleh? Sholat mutlak yang nggak boleh. Selain sholat mutlak mah boleh. Yang nggak boleh itu hajat, istikharah, taubat, terus tasbih. Itu nggak boleh. Kalau sholat yang mengandung sebabnya yang bersamaan atau sebelumnya, maka itu boleh. Ini kayak qadha kan dia ninggalin dulu sholat, sebabnya dia ninggalin sholat lalu dia qadha, maka boleh sholat qadha. Tahiyatul masjid dia masuk dulu ke masjid baru sholat, bukan sholat dulu dia masuk. Maka sholat yang mengandung sebab bersamaan atau sebelumnya boleh. Seperti sholat safar, sholat mau bepergian, dia kan sebabnya bersamaan, maka boleh dilaksanakan. Tadi setelah sholat subuhnya boleh, tapi kalau di musola nanti membuat kecurigaan orang. Kalau mau lakukan di rumah, yang lebih jumhur kata para ulama, pendapat yang lebih afdol adalah waktu sholat duha.
Nah sekarang waktu sholat duha, sekarang isyraq tuh jam 6:04. Tambahinlah dikit 5 menit agar kita tidak ragu. Kira-kira jam 6:10 lah itu sudah masuk waktu sholat duha. Karena waktu isyraq itu kan setiap harinya beda-beda ya. Insya Allah kan di sini juga ada ya, Kang Sep. Gitu ya, insya Allah nanti sholat-sholat apa saja sih qadha yang boleh dilaksanakan. Sholat qadha apa saja ya, ini kan harus kita pelajari. Gitu Pak Haji barangkali. Sok, masih ada waktu. Terima kasih Kang Ustaz sudah memberikan solusinya untuk sholat sunat yang terlambat. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan Pak ya, Pak Dabi, Salim silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi ada acara tahlil yasin dan dalam satu ruangan itu bahwa dan di musola ini terjadilah azan dan lagi sholat. Salah satunya adalah yang ada acara tahlil yasin boleh membaca melanjutkan. Ini kan berarti kan mengganggu keadaan fokus sholat dan azan. Nah, kalau menurut saya salah satunya memang sebaiknya diberhentikan karena keadaan gitu. Ini ada yang pendapat itu. Gimana Ustaz dengan hal seperti itu? Ya, Bapak sudah jawab sendiri, Pak. Saya mau jawab, Bapak sudah jawab. Saya harus jawab apa? Bapak sudah jawab, Pak. Ya, dalam hal ini memang ini sering terjadi ya di dalam hidup kita atau di dalam kehidupan kita. Kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, tadi kan Imam Nawawi Al-Bantani ya, orang Banten, kemudian dia di Imam Al-Haramain. Kalau ini Imam Nawawi Ad-Dimashqi, gurunya beliau, Imam Nawawi yang banyak mengarang kitab seperti Riyadhus Shalihin. Kata beliau, dikhawatirkan kalau seseorang tidak menjawab azan itu meninggalnya tuh su'ul khotimah. Dan ini kita lihat dari beberapa sisi dulu ya Pak ya, karena agak rentan nih masalah begini. Kita lihat dari beberapa sisi dulu. Satu tadi, kalau diusahakan Pak, ketika sholat kita ingin khusyuk, maka kita harus menjawab adzan. Salah satu fadilah juga adalah di situ saatul ijabah, kata beberapa hadis. Jadi ketika adzan dikumandangkan itulah saatul ijabah. Lalu ketika misalkan dalam satu ruangan, lalu yang belah sono lagi ngaji gitu anak-anak, di sini adzan, itu sepertinya kurang sopan gitu ya, apabila yang berkegiatan terus melanjutkan. Satu, mengganggu konsentrasi yang adzan, ntar kalau adzannya salah gitu ya. Iya, banyak iklannya nih, ribet nih. Terkecuali nih kalau yang biasa saya lakukan, emang tadi yang pertama itu alangkah lebih baiknya demi kita menghormati dan melaksanakan anjuran-anjuran yang terdapat pada beberapa hadis dan keterangan. Yang lebih baik lagi apapun berhenti. Yang lebih baik gitu Pak, yang lebih baik berhenti, apalagi dalam satu ruangan gitu. Misalkan ini di sini, yang adzan, yang ngaji di sini. Ya masa iya mau main keras-kerasan antara adzan dengan ngaji? Ya. Kalau pas lagi ada yang sholat, di tasbihnya wajib gitu. Terus ada yang lagi ngaji, kencang, itu gimana? Itu lebih baik dipelankan atau gimana? Kalau yang lebih baik adalah yang ngaji dipelankan. Tapi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
Kalau kita warga lama ya, tentu kita kan tahu kebiasaan di musola tersebut. Misalnya nih malam Jumat ada ngaji, gitu ya, ada tahlilan. Saya pernah tuh begitu waktu itu anak-anak Sebi, namanya anak-anak Sebi sini. Mereka kan udah yang dari Kalimantan, dari Sumatera, kan beda-beda aliran dengan kita, yang mereka sebut hijrah itu. Jadi saya lagi ngaji yasinan, itu kan kebiasaan kita di sini ya, karena udah tradisi begitu, dia datang sholat, ya udah mau jam 7 lah gitu ya. Dia bilang, ini kan ada yang sholat berisik, ya salah kamu datangnya terlambat. Gitu Pak. Jadi dalam hal ini kita pun juga tidak saklek dengan hukumnya. Jangan mentang-mentang kita yang lagi tahlilan, ada yang sholat nih, berhenti dulu, pelanin, kan nggak gitu. Ya mestinya sama-sama dalam kebaikan. Kecuali misalkan namanya ada yang sholat kita sengaja kencengin musik. Dua hal yang berbeda gitu antara musik dan sholat. Tapi ini kayak tadi adzan dengan ngaji. Tadi kan saya belum kelar ya jawabnya. Kecuali Pak, kalau kita lagi misalkan ngaji ini di lain tempat gitu. Misalkan ini kan musola, ngajinya di mana gitu, di rumah di sana. Ya radiusnya berapa? Lagi nanggung, misalkan lagi ngaji Yasin kan kalau putus nanggung gitu ya. Tapi kita ingat dalam hati sama-sama dalam kebaikan. Ya itu sih boleh-boleh saja, sama-sama dalam kebaikan. Tapi kalau dalam sebuah ruangan yang sama, menurut hemat saya, ini bukan menurut kitab atau hadis, rasanya kurang sopan gitu ya. Betul, lebih ke adab gitu ya. Gitu, lebih ke sopanan dan kesantunan. Maka ya mulai dari saat ini Pak, salah satu agar kita khusyuk dalam sholat adalah menjawab adzan. Jadi benar kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ngeri katanya kalau seseorang adzan aja udah nggak dijawab gitu, matinya tuh su'ul khotimah, dan biasanya berat kalau dipikul. Kalau kita ntar mati kemudian orang yang manggul tuh berat banget nih, jarang jawab adzan tuh Pak. Iya, ya maka usahakan pokoknya kalau lagi adzan, kata orang tua nih, saya ingat jadi panjang nggak apa-apa. Lagi kurban Pak, kurban kemarin tuh bukan tahun kemarin, tahun udah lama. Berhenti dulu adzan gitu kan ya. Ayo aja di nakolin tulang. Ya Allah, ininya depan gua. Ini tuh ke sabet nih. Aduh, ya Allah. Tahun pertama terus tahun berapa selang itu lagi pas tulang ekor gitu kan, dia pakai golok gini, kekencengan, Kang Asep, seret ke sini. Ya ini lepas ya tulangnya ke sini. Ya itulah salah satunya, yang berhenti dulu gitu. Bil khusus Pak, adzan maghrib yang tertulis dalam hadis. Kalau kata orang tua mah sandi kala ya. Orang Jawa bilang sane kala ya. Sandi itu tanda, kala itu waktu. Ini teh orang tua mah Pak, orang tua bukan hanya sekedar isapan jempol atau omongan. Menurut riset juga begitu. Yang benar kan bahasanya sandi kala. Sandi itu tanda, kala itu waktu. Jadi tanda waktu maghrib itu 15 menit sebelum maghrib itu Pak, tanda waktu dari siang mau masuk ke malam. Maka semua molekul kalau kata saintisme yang ada di bumi ini, maka dia naik ke atas Pak, kira-kira setengah meter nih segini nih. Baik berupa bakteri, racun. Tuh waktu itu tuh Pak, waktu 15 menit sebelum maghrib. Maka anak-anak ini secara saintisnya Pak, kita anak-anak bil khusus yang imunnya masih rendah dilarang keluar ya saat itu sandikala. Tapi kalau menurut hadis Nabi, kalau kata Nabi sebelum, ya itu tadi Pak, sebelum maghrib, adzan maghrib 15 menit sebelum menit, tutup pintu kalian, tutup wadah kalian walaupun dengan sebatang kayu ya. Misalkan nih gelas ini Pak, gelas kan gede bolongnya, kita tutup aja gini sambil dibacakan ta'awudz. Maka kalian tidak akan tergoda setan. Tutup pintu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Maka pada waktu maghrib kita suka salah kaprah, anak-anak jangan keluar. Atau nggak ada yang di musola. Dan yang nggak boleh itu 15 menit sebelum maghrib.
Itu namanya kalau kata orang kita sanekala, yang benar bahasanya sandikala. Gitu Pak. Makanya ya harus kita luruskan karena memang orang-orang yang benci kepada Islam nih, jadi dari hadis itu diselewengin ya. Nih kata hadis Nabi juga, maghrib anak-anak jangan keluar ya. Kok di musola Al-Amin kagak ada anak-anak jadinya. Padahal bukan Pak, 15 menit sebelum maghrib. Dan itu adalah keluar mega ya. Kalau di kampung tuh apa? Kang Asep bukan mega, apa sih namanya? Awan yang merah itu, dan itu adalah waktunya keluar setan. Jadi saat pengaruh terkuat dari setan itu adalah maghrib, Pak. Makanya kalau orang yang spiritualis gitu mau mencari hal-hal yang gaib, para pencari gitu, enggak jam 12 Pak, enggak jam 2 malam, maghrib Pak, itunya keluarnya. Karena betul, dia menguatnya itu maghrib dan pagi Pak. Apalagi maaf yang driver ya, yang suka bawa mobil nih, maghrib kalau bisa 15 menit sebelum maghrib berhenti, dan 15 menit ini nih sebelum dari subuh sampai ke terbit tuh, itu waktu yang rentan. Sebab yang tadinya mata malam gitu, terus siang pas begitu ngelihat matahari ya, rata-rata driver gitu kan suka apa namanya ngeblank, itu harus dihindari. Ini pengalaman dari para driver. Gitu ya, bapak-bapak, sudah masuk waktunya isyraq Kang Asep. Kita sholat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan, jangan Engkau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah warga Besi Blok yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama menerima ilmu.